Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Nah, seperti dikatakan Maria tadi, ternyata ini penampilan yang terlihat anak muda sangat digemari ya Robert ya. Betul, kalau saya melihat presiden, saya tidak hanya fokus kepada apa kebijakan, apa kemudian keputusan, tapi juga apa yang dipakai. Betul. Apa bajunya, Betul. apa jaketnya, Apa sepatunya, apa juga mungkin payungnya kan juga pernah ya, payungnya. Nah makanya seperti jaket jeans dan juga sepatu sneakers yang sempat viral ini, yang sempat dipakai oleh Jokowi. Coba kita lihat. Satu lagi, pemuda Indonesia menciptakan produk lokal berkelas dunia yang digemari Presiden Joko Widodo. Sepatu sneakers Nah Project. Dalam setiap kesempatan, Presiden Jokowi terlihat memakai sneakers hitam produk lokal Nah Project. Produk ini merupakan hasil buatan pemuda-pemuda kreatif di Kota Bandung. Mulanya label ini mendesain sepatu formal. Namun melihat tren sneakers di kalangan masyarakat, Nah Project mengembangkan diri untuk mendesain sneakers. Hingga pada suatu saat, ajudan Presiden Joko Widodo menghubungi mereka untuk mengirimkan sepatu sneakersnya. Waktu itu ceritanya, dia tanya sama ajudannya, tolong dong cariin sneakers yang kualitasnya kayak gini. Waktu itu Pak Jokowi ngasih lihat salah satu sneakers dia, koleksi dia. Tapi maunya sneakers lokal untuk dipakai di dinas, untuk dipakai di event-event yang mau dia datengin. Nah terus ajudannya bertanya sama beberapa temennya, ternyata direkomendasinya ke kita, ke Nah Project. Salah satu series yang tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan viral karena dipakai Jokowi adalah series Flexinit V20. Sebuah sneakers yang dibuat lentur dan menggunakan material yang nyaman dan tidak panas untuk dipakai di Indonesia. Sebelumnya, bulan Mei 2018 lalu, warganet juga mempertanyakan aksesoris trendy yang sempat digunakan Presiden, jaket dengan lukisan negara Indonesia. Jaket ini merupakan karya tim anak muda Indonesia, Never to Lavish. Tim kreatif yang terbentuk sejak Juni 2017 menuangkan imajinasi melalui lukisan dalam beragam media. Tak hanya jaket Indonesia, Presiden juga menggunakan jaket Asian Games yang juga digambar oleh Never to Lavish. Harga untuk satu desain custom pada produk yang diminta senilai antara 4 hingga 5 juta rupiah. Tim Liputan Metro TV. Nah itu dia produk lokal rasa internasional. Betul. Bangga sekali Robert melihat bagaimana karya-karya anak bangsa ini benar-benar membuat kita terbius ya ngelihat hasil karyanya benar. semua. Dan sayangnya itu disadarkan oleh Presiden kan. Kemudian bagaimana caranya agar kita juga sadar bahwa produk lokal ada produk yang layak untuk dipakai dan juga tidak kalah style, rasanya dan juga kualitasnya dengan internasional. Telah hadir bersama dengan kami sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Dondi Haudi atau Muhammad Haudi, yaitu founder dari Never to Lavish. Terima kasih Mas Dondi telah hadir bersama dengan saya. Kemudian ada juga seniman dari Never to Lavish, Benhard Suryaningrat ya, atau dipanggil Abeng biasanya. Thank you Mas Abeng telah hadir bersama dengan saya, dan juga tidak ketinggalan adalah Pak Boni Pujianto, Direktur Pengembangan Pasar Luar Negeri dari Badan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Pak Boni. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Dan terakhir tentu saja yang lagi hits nih sekarang. Langsung ya. Karyanya dipakai oleh Pak Presiden, yaitu Rizky Arif Dwi Prakoso, founder dari Nah Project, yang sepatunya baru saja dipakai oleh Presiden dalam pertemuan Sekjen Koalisi kalau tidak salah ya di Bogor. Kemudian hits dan viral. Sudah laku berapa sekarang gara-gara Jokowi Effect ini? Untuk yang sepatu ini sebenarnya kita hanya produksi 1.000 pasang aja. 1.000 pasang. Hanya itu ya? Hanya itu. Ya ini ya? Iya, untuk 3 warna ini. 3 warna ini. 3 pasang. Dan sekarang semuanya udah habis. sudah habis. Dalam hitungan berapa lama? Nggak sampai 1 jam waktu itu. Tidak sampai 1 jam 1.000 langsung ludes habis. Oke, yang itu semua karena Jokowi Effect ya. Berarti setelah Pak Jokowi pakai viral, benar-benar 1.000 itu habis setelah itu. Nggak sampai 1 jam. Luar biasa. Influencer kita memang presiden kita Robert. Benar, influencer kita. Tapi ada juga yang menarik nih, karena pada saat itu kan Nah Project tidak menyangka ya akan dipakai Presiden dan harus naik travel kalau tidak salah, mengantarkan sendiri sneakers. Ada cerita nggak mengenai itu? Ceritanya lucu sih sebenarnya. Karena kan hari itu tiba-tiba kita ditelepon oleh Pak Teddy namanya. Dia salah satu ajudan Pak Jokowi, ternyata baru kita tahu infonya. Dan dia minta produk dari Nah Project katanya. Dia pengen pakai sneakers lokal. Yang dikasih Pak Jokowi. Yang dikasih yang Pak Jokowi yang ini. Oke. Ada 3 warna yang Pak Jokowi minta. Ada yang hitam itu, abu-abu sama yang merah. Abu yang merah ini. Nah, pas waktu diminta itu ternyata Pak Teddy ini butuh waktunya cepat. Nah, karena itu udah Waktu sore. cepat itu berapa lama? Jadi katanya kalau bisa hari itu juga udah sampai atau besok lah paling lama. Jadi karena udah sore, terus Bandung macet kan, apalagi hari Jumat waktu itu. Jadi akhirnya iya weekend. Jadi akhirnya kita naik bis umum berangkat bareng sama tim. Kita anterin langsung ke Istana Negara.
gitu. Antengan langsung dan diterima oleh Pak Teddy itu kan? Diterima oleh penjaga istana sih waktu itu. Oke, berarti apakah ini ready stock kemudian yang diberikan ke Pak Jokowi? Waktu itu Atau harus belum buat launching lagi? justru. Belum launching. Belum launching. Oke. Terus cara meyakinkannya bagaimana nih dari berbagai macam sepatu dan juga pilihan, apa sih yang akhirnya yang ditawarkan tuh apa dari Rizky? Sebenarnya kita nggak nyangka ya, maksudnya Pak Jokowi bakal sampai melihat produk kita. Yeah. Tapi ternyata balik lagi sebenarnya ada Mas Doni kebetulan di sini. Yeah, ternyata Doni pas nih. kita tahu infonya, Mas Doni yang merekomendasikan Nah Project. Oh, gitu. No, dari Mas Doni. Wow, berarti ini kolaborasi ya sebenarnya, Betul. saling support antara brand-brand. Jadi bukan masalah persaingan sekarang, masalah kolaborasi. Kolaborasi. Kalau gitu, apa yang membuat Anda percaya dengan Barana Project? Kan nama Anda dipertaruhkan nih, kalau saya kasih Iya, presiden, betul. taunya presidennya. Betul. Ini sepatu apaan kan begitu kan? Ya kebetulan cerita sedikit waktu itu kan ajudan Bapak informasi ke saya gitu bahwa Pak Presiden cari sneakers yang buatan lokal. Iya. Kebetulan saya sering ngelihat Nah Project dalam satu event dan waktu itu saya sempat spot salah satu exposure yang bagus dari Nah Project. Dia dalam Instagramnya waktu itu tulis belum saya kenal sama Rizky sebenarnya. Dia istilahnya membuka harganya mulai dari HPP-nya sampai dengan price list-nya. Jadi transparency in pricing gitu. Jadi akhirnya saya coba lihat Instagramnya, saya nggak kenal sama Rizky, saya kontak adminnya sebetulnya waktu itu ya. Akhirnya abis itu Mas Rizky yang kontak langsung juga. Oke, berarti itu yang membuat Anda kemudian terpukau ya, transparansi saya pikir pricing. kita harus saling support ya, supaya jangan sampai hanya sekedar hashtag aja kan. Iya, support betul. brand lokal, jadi kita saling support lah. Oke, nah Never Televisi juga unik loh, karena baru 1 tahun ya? Iya, 1 tahun ya, dipakai presiden pada saat jaket Indonesia itu loh, yang namanya kata Indonesia terbelah. Padahal kan peta design Indonesia wise ya. kan, nah kata Indonesia. Sekarang sudah seberapa banyak pesanan akibat Jokowi Effect ini? Sebetulnya memang seperti yang kita ketahui semua, Pak Jokowi memang punya influence effect yang cukup bagus. Jadi artinya dari sisi exposure juga kita berterima kasih pada Bapak mau menggunakan karya seni anak bangsa juga di sini untuk dipakai dalam kesehariannya juga pada saat itu. Efeknya sangat bagus, kita juga jadi lebih terekspos dan juga banyak yang memesan juga pasti. Oh gitu. Dan Never to Lavish sendiri ada nggak sih emang niatan dari awal ini untuk, kan ada istilah fashion diplomacy. Betul. Pernah terbayangkan nggak untuk melakukan, sekarang kan aktif nih terlihatnya sebagai fashion diplomacy? Ya, jadi memang sebetulnya arahnya awalnya nggak ke sana sih, karena memang Never to Lavish ini kan didirikan untuk membina seniman-seniman muda Indonesia. Betul, ada yang berapa seniman sekarang? saat ini ada 22 ya. 22 seniman. Dari awal memang 22 atau? Dari awal cuma saya sama Bernhard aja. Berdua aja? Saya bukan seniman, kemudian kita coba saling Satu pebisnis, satu seniman, cocok. Kolaborasinya cocok. Seperti tadi kan harus kolaborasi antara semuanya. Menarik nih yang kamu bilang fashion diplomasi ya. Pak Boni, sekarang kalau kita lihat bagaimana Presiden dicontohkan untuk menggunakan karya-karya anak bangsa dalam berbagai pertemuan penting ya. Misalnya dengan jaket Asian Games, jaket-jaket atau sneakers dalam pertemuan politik. Apa nih yang dibaca oleh Bekraf nih potensi-potensi pasar ini? Tentu saja Bekraf memahami bahwa kita Indonesia memiliki talent, para kreator muda dan para pelaku kreatif yang luar biasa. Nah ini harus kita dorong. Bentuknya adalah Bekraf memberikan berbagai supporting, baik itu dari riset edukasi dan pengembangan, akses permodalan. Akses permodalan. Penting sekali. Infrastruktur, dukungan infrastruktur, dan juga hingga ke pemasaran. Dan tidak lupa harus ada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan paten. intelektual. Oke. Tapi kita berbicara mengenai fashion diplomasi ya. Apakah kemudian ini adalah maksudnya Identitas, gitu ya? betul. Apakah ini bisa dijabarkan sekarang fashion diplomasi adalah cara-cara untuk merangkul pertemuan koalisi, pertemuan partai politik dengan barang-barang fashion? Karena ini menarik sekali, kita jarang loh melihat fashion diplomasi di dunia. Betul, dan ini menunjukkan identitas bangsa juga ya Pak, bagaimana? Betul, kita berusaha mengangkat para fashion designer tidak hanya yang ini streetwear dengan custom prenernya, tapi kita juga mengangkat yang kebetulan hari ini juga berlangsung di Singapura, yaitu Rising. RI Indonesia dan Singapura di bidang fashion. Nah, saat ini akan dilakukan fashion Rising dari tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus. Kami akan mengangkat semua produk lokal ke pentas dunia. Ke pentas dunia semuanya. Tapi bagaimana cara mengkurasi dari Bekraf, siapa saja yang layak, dan bagaimana kisah perjuangan Nah Project, karena ini bukan desainer loh, dia adalah lulusan geologi seorang geolog. Betul. Dan kita akan membahas bagaimana menghadapi semua tantangannya hanya selama Pagi Indonesia sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Ya, Anda masih bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Tulisan yang Anda saksikan barusan ada tulisan pesan dari Pak Presiden kepada Never to Lavish ya. Jangan pernah memandang rendah, kalau tidak salah ya, brand-brand lokal. Tapi kan memunculkan
kecintaan dan juga kebanggaan terhadap brand lokal Kebanggaan kan menggunakannya.